semester 1 ini di kelas 10 ini maunya join kemana aja, jangan semua diikutin karena itu nggak bagus juga. Yang pertama untuk mental, kedua pasti bakal capek banget, yang ketiga Nah, terus kakak kan berarti keterima lewat golden ticket gitu. betul. Kan? Nah, gimana caranya kakak? Adakah strategi belajar nih? Gitu. Atau kayak pas udah tahu golden ticket itu udah kayak pastinya peluang banget sih. Peluang banget. Peluang banget. Bayangin dari Januari teman-teman aku Iya. nganggur. Nah, tapi sebelum tahu dapat golden ticket dan sebelum ikut FLP ada strategi belajar gitu nggak sih kak untuk bisa chase PTN yang udah kakak persiapkan dan targetkan gitu? Pas kelas 12 sebenarnya aku udah mulai was-was gitu karena menurut aku wah ini aku nggak bisa main-main nih gitu. Benar. Gimana caranya? Pas di situ aku belum tahu bisa lolos apa enggak, tapi ujian semakin deket gitu. Ya udah aku belajar. Beneran yang kayak ya udah aku bener-bener belajar, terus habis itu juga istikharah lah, segala macam aku lakuin buat kayak nilai aku harus bagus gitu. Gimana pun caranya nilaiku harus bagus dan alhamdulillah ya, maksudnya nggak terlalu jelek-jelek banget nilai aku dan juga nggak terlalu bagus-bagus banget, jadi bisa untuk ngimbangin buat di penilaian di FLP ini. Fun fact-nya setelah masuk FLP ini juga aku diseleksi gitu penilaian kira-kira cocoknya di mana gitu, di SKPMK atau di jurusan lain yang emang bener-bener nilainya tuh bagus gitu dan memumpuni gitu loh sama nilai dari SMA aku gitu. Dan emang sebelum dari selain belajar itu ya, menurut aku dengan kita berusaha juga buat kegiatan-kegiatan yang FLP ini itu bisa sih, maksud aku juga gitu. Berarti memang kakak ikut FLP ini juga ingin nilai ya, maksudnya nilai juga berpengaruh dalam teman-teman proses seleksinya dalam FLP. Berarti penting juga ya teman-teman untuk yang mau ikut mungkin program jalur lain gitu selain SNBP atau SNBT, nilai juga menjadi faktor untuk seleksinya teman-teman. Karena pada dasarnya juga FLP ini kan Future Agile Leader Program, dimana ini untuk para leader yang emang beneran mau belajar dan juga mau siap jadi pemimpin di PB nanti. Dimana pemimpin itu emang bukan berarti pemimpin harus nilainya bagus, tapi pemimpin dimana yang bisa melahirkan pemimpin. Bener kan? Benar. Nah selain itu juga dimana pemimpin emang harus jadi contoh, dan aku pun ngerasa harus kayak gitu juga. Kalau misal aku bisa, kenapa adik kelas aku nggak bisa? Dan aku nerapin itu juga ke teman-teman aku dan adik kelas aku juga gitu. Keren banget. Nah, selama proses kakak ibaratnya berjuang nih untuk PTN kakak, ada nggak sih yang kakak ngerasa tuh kayak ini kesalahan dan kalau bisa adik-adik kelas aku jangan ngulangin gitu? Adakah mungkin? Itu di kuliah atau di pas selama di SMA? Oh, di SMA. Pas persiapin buat PTN gitu, biar mungkin kakak nggak mau adik-adik kelas tuh nggak ngulang kesalahan yang sama. Sebenarnya aku tim yang nggak les sih sebenarnya, nggak les. Iya, nggak les sama sekali, dan emang jalurnya emang udah rezekinya di situ, jadi emang beneran gak UTBK gitu kan. Kalau orang-orang kan emang UTBK dan nilainya bagus-bagus banget, aku pun minder ngelihat nilainya gitu kan. Jadi wah, kayaknya untuk teman-teman yang emang notabene perlu banget kerja keras dan emang pengen banget, nekat banget untuk UTBK kayak gitu-gitu, emang bukan wajib sih, lebih ke aku saranin untuk les untuk persiapan dari kelas 10 gitu. Dan untuk teman-teman emang sekarang emang wayahnya pada ke coffee shop gitu-gitu kan, ya healing lah gitu kan, bener Gen Z. Nah biar kelihatan nugas banget gitu. Sebenarnya boleh sih teman-teman, tapi emang harus lebih tahu waktu aja gitu, dimana kalau misal kamu pengen serius untuk ngejar, ya ayo kejar bareng-bareng gitu. Jangan terlena dengan kegiatan-kegiatan yang emang sebenarnya bisa kamu lakuin di rumah, bisa kamu kerjain bareng sama teman-teman tanpa ngeluarin yang lebih gitu, paham kan? Jadi kayak gitu sih. Jadi berarti tetap balik ke masing-masing pribadi teman-teman semua ya. Kalau kalian
maaf tipe belajarnya tuh yang kayak butuh dibimbing, bener. dan kayak memang mengincarnya SNBT Ya. ataupun SNBP, bolehlah kalian les gitu ya. Betul. Cuman kalau mungkin kalian mau ngincar jalur lain selain jalur itu kayak FLP, mungkin bisa siapin juga dari secara mental dan juga Ya itu satu. jiwa kepemimpinan segala macem, kalian harus persiapin dari situ ya. Sama jangan apa ya, jangan pantang menyerah juga sih, dan mau mencoba gitu sama hal baru, karena jangan terpaku dengan zona nyaman kalian yang emang udah menurut kalian wah ini mah emang punya gue banget nih, gue nggak mau deh ke tempat lain gitu. Jangan kayak gitu, harus karena berani explore. karena kalau misal kita nggak explore gimana Iya, gitu, kita gimana nggak tahu di luar tuh kayak bener, gimana. bener. Iya, berarti experience tuh penting, explore tuh penting, jangan takut nyoba gitu. Betul. Coba aja semuanya dulu gitu Yeah. kan, hasil mah nanti Gak apa-apa gagal Iya, gitu, gak karena apa-apa gagal termasuk dari proses kalian gitu. Iya. Keren banget teman-teman. Nah terus kalau misalkan kakak ini kan OSIS 2 periode nih, itu tuh mengganggu KBM kakak gak sih? Sebetulnya enggak, karena menurut aku dengan kapasitas aku yang sekarang, dari awal pun aku udah kayak ngeliat kayaknya aku di seni deh gitu. Okay. Pas di awal ya, di periode pertama aku di seni deh. Karena apa? Karena aku tahu aku basicnya emang suka ngegambar, suka yang berbau seni, dan program kerja yang aku jalanin juga tuh alhamdulillahnya karena aku juga ngasih ide-ide yang bagus, nuangkan yang bagus, itu tuh berjalan dengan lancar gitu. Jadi ya betul. Selain itu juga guru-guru pun support. Misalnya aku kayak masuk kelas, terus habis itu juga kayak Jumsi sekarang masih ada kan, Jumsi. Oh Atika, OSIS ya, boleh silakan masuk. Jadi maksud aku dengan adanya organisasi, kita juga dikenal sama guru. Setelah itu walaupun kayak gimana ya, di kelas pun guru-guru pun gak yang kayak gimana-gimana, malah ngedukung dan ngasih tahu, oh Tika ini ada tugas nih, jangan lupa dikerjain ya, dan itu bikin semangat kita gitu. Dan alhamdulillahnya di BM ini guru-gurunya support menurut aku. Malah jadi nge-build personal branding. Benar. Dengan ikut organisasi kakak jadi punya personal branding kakak sendiri gitu. Apalagi, jadi kayak Atika OSIS ketua gitu. OSIS gitu. Alhamdulillah jadi kayak punya gitu. personal branding bagus tuh keren teman-teman, kalau di sekolah bisa nge-build personal branding yang bagus. Betul banget. Nah sekarang aku mau ngomongin ke tentang perkuliahan. Wah, sekarang kan Kak Atika berat nih. Iya, sekarang Kak Atika udah semester 3 teman-teman di IPB University ya, kan. alhamdulillah. Pertama nih, perbedaan apa yang paling kerasa dari SMA sama kuliah gitu? Beda banget. Yang pertama, satu beda banget. Kedua banget. Capek banget. Ketiga, wah bener-bener capek. Tapi alhamdulillahnya overall dengan 1,5 tahun ini aku jalanin di IPB, aku senang karena punya teman-teman yang support. Yang pertama, karena jauh dari orang tua. Walaupun aku di Jakarta tinggalnya kan, kayak 2 jam lah kalau ke Bogor juga kalau misal PNPP, tapi kan emang capek gitu. Dan aku nggak expect kalau misal pas SMA, transisi SMA ke kuliah tuh capek banget. Capeknya tuh kayak capek mental, karena ngerasa wah tugas di SMA tuh nggak terlalu banyak ternyata ya, walaupun emang ya Allah istirahat 1 jam 30 menit tuh nggak berasa gitu. Tapi di sana di kuliah istirahat 15 menit itu berarti banget untuk aku teman-teman. Jujur, aku langsung balik ke asrama waktu itu, langsung tidur. Setelah itu diteleponin, ayo Atika masuk. Ya itu bener-bener kayak disupport sama teman juga. Kalau misalnya nggak kayak gitu, nggak ada lingkungan yang suportif, mungkin aku di sana udah nggak tahu jadi apa. Kayak gitu. Berarti di SMA kita ngerasa udah burn out sama tugas-tugas banyak, di kuliah itu nggak ada apa-apanya ternyata. Siap-siap aja teman-teman. Berarti emang kuliah mau dimanapun, apapun, siapin mental kalian yang paling penting ya. Betul. Dan fun fact-nya ini aku cerita juga ya, sekalian aja. Aku kan SKPM. Jadi pas awal semester 1 semester 2 itu masih PPKU, teman-teman. PPKU tuh apa sih kalau di IPB? Mungkin beda ya sama PTN lain. Ini tuh mirip kayak ITB juga. Kalau ITB aku lupa namanya apa. Kalau IPB tuh namanya PPKU, masa transisi, masa pemerataan, di mana masih ada mata pelajaran di SMA gitu, kayak MTK tuh di sana MBL, terus biologi, fisika. Aku notabene IPS di sini. Aku nggak belajar fisika, nggak belajar kimia, aku pelajarin semua di situ. Emang itu challenge-nya sih. Kayak bener-bener gap-nya tuh emang jauh beda sama teman-teman aku yang bener-bener jago banget sama pelajaran kayak gitu, sains gitu. Jadi emang
butuh teman yang emang support buat ngajarin aku juga, dan aku ngajarin dia tentang sosialnya. Berarti gitu. Saling bener-bener support. gitu ya. Yang awalnya di SMA-nya ambil sains atau Yeah. IPA itu terus juga bingung nih kan ada pelajaran bener. sosialnya diajarin sama anak sosial. Pada gelut semua di situ teman-teman, kayak ini apa sih pelajaran sosiologi apa sih? Ih sosiologi gampang, ajarin aku yuk kimia gitu. Seru banget berarti Seru, ya, seru, meskipun seru. tantangannya tuh kayak gong banget gitu. Bener-bener gong banget, gong banget. Tapi tetap ada teman-teman yang suportif. Iya gitu, emang. Jadi aku fun fact-nya juga di asrama pas lagi PB masa semester 1 sama 2. Jadi emang ini gedung CCR itu gedung emang 5.000 orang. Oke. Untuk satu kuliah itu tuh 5.000 orang. Ini sambrangnya itu asrama aku. Jadi aku nggak pernah telat gitu. Jadi kayak maksud Iya, aku iya. deket gitu Iya, kalau deket, kemana-mana deket. juga. Jadinya aku belajar bareng seasrama kan isinya hampir 200 orang gitu kan. Jadi emang kita pernah belajar bareng gitu, sekamar 3 orang. Jadi emang Seru jujur. support sih gitu untuk belajar-belajar, dan alhamdulillahnya di semester 1 sama 2 ini IPK aku juga alhamdulillah stabil gitu. Alhamdulillah, teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, kalau gimana kakak bisa stabilin IPK itu gimana kak? Sebenarnya dari time management aku sih. Karena Manajemen penting banget ya. betul, pas aku PKU aku sebenarnya agak was-was gitu. Kira-kira aku bisa adaptasi nggak ya di lingkungan baru sama pelajarannya, apalagi aku juga baru tahu tuh kalau misal pemerataannya ada IPA, ada sosiologi, ada kimia, fisika segala macam, ditambah lagi aku kayak was-was. Aku dulunya berkegiatan nih kayak OSIS segala benar. macam, tapi aku mau ikut apa ya, UKM apa ya, organisasi apa ya. Di situ aku cemas, kayak mulai nih punya pikiran, aku kalau misal di sana nggak ngapa-ngapain, orang-orang pada mikir apa ya. Sebenarnya jangan kayak gitu teman, karena oke, let it flow aja menurut aku. Karena nantinya setelah kamu udah beradaptasi di kuliah, kamu bakal tahu nih gimana sih potensi kamu di kuliah tuh sama apa enggak sama SMA. Siapa tahu aja beda gitu. Karena teman aku pun ngerasa kayak gitu, oh di SMA aku pengen banget nih aktif di organisasi, tapi ada juga yang aku pengen ke prestasi aja deh gitu, pengen ikut lomba-lomba aja deh. Mungkin ada yang berpikiran kayak gitu. Jadi mungkin nantinya kamu bisa dulu fokusin di akademik. Di semester 2 mungkin kamu bisa nih untuk berorganisasi atau kayak ikut lomba-lomba, itu boleh banget gitu, dicicil dari sekarang gitu. Jadi emang bikin gak keteteran juga sih gitu sih. Berarti penting juga untuk kita tuh nggak mikirin apa kata orang gitu. Bener-bener. Boleh dari kata orang pun kita bisa dengerin, tapi dievaluasi aja. Bener-bener. Filter. Jangan sampai kayak aduh nusuk banget nih kepikiran, Malah overthinking. jadi ngerusak mental kita. Bener-bener. Jadi kayak kita tuh takut mau ngambil A, takut mau ngambil B, takut gitu kan. Berarti itu yang harus dijauhkan ya teman-teman. Jangan sampai kita tuh kayak terlalu mikirin yang buruk-buruk. Kita ambil yang positif-positifnya aja. Betul banget gitu. Oke, berarti selama di kuliah ini kakak udah dapetin banyak banget dong. Banget Kayak alhamdulillah. pelajaran dan juga Pengalaman sih lebih tepatnya. Ya, iya. Karena di kuliah aku juga alhamdulillah udah beberapa kali join organisasi atau UKM juga, sama lomba gitu. Maksud aku dengan 3 semester ini aku alhamdulillahnya udah dapat semuanya, tapi masih perlu belajar lagi gitu sih. Ya karena jangan pernah berhenti belajar. Benar, teman-teman. bener banget. Belajar tuh kayak jangan pernah berhenti karena bakal selalu butuh belajar lah. Gitu. Nah berarti kan kakak alhamdulillah banget IPK-nya stabil meskipun tugasnya wow banget. Wah, dan ikut-ikut itu lomba gong juga banget gitu, sih, organisasi ikut, lomba-lomba juga ikut. Berarti kakak juga termasuk mahasiswa yang aktif di Alhamdulillah. universitas, alhamdulillahnya. Berarti tetap personal branding Atikah yang aktif dari SMA itu masih Alhamdulillah. tetap di kuliah juga Ya. aktif teman-teman. Personal brandingnya nggak berubah ya, nggak yang tiba-tiba pas jadi mahasiswa kupu-kupu Wah, gitu. sebenarnya awalnya juga pernah mikir kayak gitu, apa aku jadi kupu-kupu aja ya teman-teman gitu. Tapi kayaknya emang bener nggak bisa diam dan Iya. pengen ngomong, jadinya Yang kura-kura teman-teman. aduh bener-bener deh. Kuliah rapat. Tapi setelah masuk organisasi ada kok teman-teman burnoutnya kayak aduh Pasti pengen sih, berhenti dulu pasti, deh sebentar pasti. gitu, pengen berhenti dulu sebentar, seminggu aja boleh nggak, jangan chat Mau aku, hibernasi dulu jangan boleh call nggak aku sih, gitu.
Karena kalau misal rapat tuh pasti nggak sekali rapat aja ditelepon kayak Atika, ayo ikut rapat sebentar. Mau tidur siang dulu Bener. boleh nggak gitu? Jujur, aku nggak pernah tidur siang, maksudnya selama ini Kayaknya jarang anak banget kuliah gitu. nggak kenal tidur siang deh. Wah, ya, Kak. bener. Iya nggak sih? Bener. Mau jurusan apapun itu kayaknya nggak Iya. kenal namanya tidur siang gitu. Hari Minggu adalah hari keberuntungan. Bener. Kalau misal nggak rapat, Kalau rapat. Berarti Kak Atika ini udah jelas banget kura-kura teman-teman. Masuk alhamdulillah. kura-kura. Iya. Tapi untuk sekarang kayaknya di semester 4 nanti aku pengen fokusin ke prestasi sih lebih tepatnya. Nggak mau terlalu banyak banget organisasi, cukup 1 atau 2 kepanitiaan dan lebih ke fokus ke prestasi aja kayak lomba gitu. Dan aku emang pengen ngebuat usaha. Sebenarnya pengen ngejalanin usaha aku juga yang kayak aku bikin video, alhamdulillah. Iya. Kan aku kan sering edit video juga kan. Dan itu tuh banyak yang minta editin video juga dan alhamdulillahnya sampai sekarang udah lebih mungkin ya cukup lah untuk aku jajan gitu, penghasilan juga. Tambah-tambahan gitu Benar. ya. Jadi pengen ngelanjutin itu, pengen difokusin juga usaha aku sama ikut-ikut lah lomba-lomba dari usaha aku juga gitu. Iya. Berarti keren bisa kuliah sambil organisasi sambil usaha juga Iya, loh benar. gitu. Sambil punya usaha bisnis tuh keren sih teman-teman untuk mahasiswa yang bisa ngelakuin semua itu gitu loh, Alhamdulillah dengan alhamdulillahnya. sepadatnya gitu. Sepadat itu jadwalnya teman-teman. Kayak pastinya kalau misalkan nggak bisa time management pasti burn out-nya bakal parah banget. gitu. Dan aku pun juga ngerasa burn out kok teman-teman, jadi wajar gitu. Wajar, berarti Sebagai burnout tuh manusia. wajar gitu ya. Dan tetap perlu istirahat ya teman-teman. Betul. Kesehatan itu penting karena kalau kesehatan kalian juga nggak stabil ya kalian juga nggak bener. bisa menerjang badai di kuliah. Bogor apalagi hujan mulu kan, kota Iya. hujan. Jadi menurut aku siap-siap ya. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Nah, kalau untuk tips and trick apa sih Kak buat adik-adik kelas di SMA Budi Mulia? Oke. Sebenarnya tadi juga kita udah bahas ya. Iya, Bener udah banyak kan banget tentang trik-trik Iya. segala macam itu menurut aku lebih ke coba dipersiapin lagi nih tujuan kalian dari awal tuh pengennya kemana sih. Tujuan kalian masuk SMA ini apa sih? Mau belajar. Jadi emang mau belajar ini untuk apa? Untuk meraih masa depan. Masa depan kalian tuh udah ditata belum? Dan kalau misal belum, ayo kita tata bareng-bareng dari awal sebelum kalian terlambat gitu. Menurut aku itu. Dan kedua, kalian harus fokusin gimana sih cara ngefokusinnya dengan kalian petain dulu nih. Kalian tuh pengennya di semester 1 ini di kelas 10 ini maunya join kemana aja, jangan semua diikutin karena itu nggak bagus juga. Yang pertama untuk mental, kedua pasti bakal capek banget. Yang ketiga itu nggak fokus di akademik. Jadi pastinya balik lagi kalau misal kalian pengen belajar, pastinya nilai kalian harus bagus gitu. Benar. Gitu Berarti sih. time management tuh penting dan Iya. juga menseleksi apa yang mau kita ikutin gitu. Iya. Jangan semuanya langsung diikutin gitu. Nggak apa-apa kok kalau ketinggalan sama teman-teman. Yang penting kalian emang bener-bener yakin dan niat gitu, Alicia. Iya. Oke, berarti untuk bisa time management sama akademik juga penting banget Betul. kan. Kayak OSIS boleh gitu, tapi tetap harus nilainya juga Benar. tetap distabilin gitu. Biar juga apa ya, kalian kalau mau ikut seleksi PTN bisa gampang karena nilainya udah Betul. dipersiapin. Setidaknya tenang dengan nilai kalian Iya, segitu benar. gitu kan. Dan juga mengetahui potensi kita ya. Kapasitas diri juga Kapasitas. penting. Oke. Nah, kalau kakak ini berarti kan awalnya pengen SKPM itu karena memang suka passionnya tuh di talkative gitu. Kakak tuh Iya. kan talkative banget gitu. Oke, berarti juga tapi kakak tuh ada kayak tes ini enggak sih, kayak apa namanya yang kayak Apa tes tuh? minat bakat. Oh, tes minat bakat di BM. Iya, atau mungkin yang di luar BM gitu pernah nggak Kak? Sebetulnya tes yang kayak bener-bener tes banget kira-kira kemampuan aku apa gimana nggak pernah, tapi pernah juga kayak aku passionnya kayaknya di ngomong mulu deh kayak gitu. Jadi mungkin dengan adanya itu bisa kayak ngebuat aku gitu kayak ngedorong ayo kesini gitu. Karena udah oke, sadar kayak akan potensi kakak gitu bener loh. bener apalagi di seni ya, di OSIS pas aku masih jadi divisi seni. Wah, ini kayaknya ini passion aku banget nih, gambar-gambar. Wah, bener nih, berarti aku emang harus terjun ke sini. Terus selain itu juga di SKPM juga kan ada sering ngegambar, role play drama. Itu tuh seru banget. Seru Jadi banget. aku waktu itu pernah jadi tukang bakso. Itu Lucu role play, itu mata kuliah Tukang komunikasi bakso. pembangunan.
Nah, jadi kita belajar itu teman-teman. SKPM tuh banyak gitu ya? Banyak. Jadi mata kuliahnya tuh banyak dan salah satunya komunikasi pembangunan. Nah, itu ini kayak singkatnya tuh komunikasi untuk ngebangun Indonesia. Betul. Benar. Dan kita harus tahu gimana sih peran-peran dari pemerintah, dari masyarakat. Nah, kita role play, gimana kita kayak ngedalamin peran itu. Oh, aku jadi masyarakat nih sekarang, aku harus gimana? Oh, aku harus jadi pemerintah nih sekarang, aku harus tegas kayak gimana? Apakah pemerintah yang nggak mau ngedengerin masyarakat atau gimana gitu. Jadi kita belajar itu tentang sejarah segala macam. Seru banget. Berarti emang penting untuk kita tuh mengenali diri kita gitu ya, betul. Potensi kita, kapasitas kita, dan kita tuh mampunya di mana. Betul. Jangan sampai salah jurusan ya teman-teman. Itu. Nah, kalau menurut Kakak tuh faktor yang ngebuat orang tuh ngerasa kayaknya gue salah jurusan deh, itu apa sih Kak? Yang pertama, nggak tahu dari awal kalau misal jurusan itu emang bukan passion dia. Cuma ngeliat sekedar tagline-nya, oh iya komunikasi gitu. Banyak kok teman-teman aku juga yang salah jurusan, dimana mereka nganggep ya udah SKPM ini kayak KMN gitu, sama. Padahal beda yang banget. Dari awal aku bilang juga itu beda. Komunikasinya itu beda, bukan yang kayak pengembangannya di media digital, bukan, tapi ke masyarakat gitu kalau misalnya SKPM ini gitu. Jadi menurut aku penting untuk diseleksi, bukan hanya nilai kalian yang dipentingin, tapi juga ngelihat jurusan atau prodi di PTN yang kalian minati nantinya gitu. Jadi bener-bener research gitu ya, misalkan mau teknik apa gitu, itu bener-bener di dalam itu belajar apa aja sih kita, kira-kira aku nih bener-bener bisa mengikuti betul, bisa beradaptasi nggak sih gitu. Bener-bener, berarti itu penting banget ya untuk disadari dan mulai disusun dari kelas 10 kalau di di planning. Oke. Wow, kita udah ngobrol lumayan lama deh. Lama banget nih kayaknya nih ya, nggak berasa juga. Udah dapat insight banyak banget, kayak keren banget Kak Atika bisa dapat golden ticket. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Ya, betul. Dapat PTN lewat bukan jalur tes gitu kan? Itu kayak berarti hal yang Kakak syukuri banget pastinya kan? Alhamdulillah iya sih, karena menurut aku dengan aku wordingnya di FLP kan bulan Januari. Setelah itu kalau nggak salah wisuda tuh di bulan Mei. Jadi masih ada gap berapa bulan untuk aku kayak nyambi kerja juga, habis itu freelance juga, dari relasi orang tua juga. Jadi menurut aku dengan adanya itu kita bisa ngasilin cuan juga loh teman-teman gitu. Jadi menurut aku wah itu keren banget sih, sebuah anugerah juga sih yang aku dapetin. Yang lain yang dimana orang-orang tuh belum bisa dapat itu dengan dengan kapasitas kita yang jadi ketua OSIS. Dan terus habis itu juga ikut kegiatan-kegiatan, privilege lah untuk kita juga gitu. Berarti pastinya hal yang disyukurin banget bisa dapat golden ticket, masuk PTN yang dimau, dan jurusan yang sesuai banget sama passion gitu kan. Jadi seenggaknya kalau burnout tuh masih ngerasa kayak gue burnout di tempat yang gue mau. Bener-bener gitu. Jadi kayak nggak terlalu wah ini kita udah perjuangin loh gitu, masa harus burnout kayak gini sih gitu. Kan kalau burnout di jurusan yang salah tuh nggak enak banget. Bener-bener kayak udah burnout, jurusannya ternyata nggak sesuai. Bener-bener. Wah makin kacau deh, makin setidaknya kalau misal emang lagi udah capek, ingat perjuangan kita tuh ngalahin 5.000 orang gitu. Ngalahin 3.000 orang segala macam. Kamu udah di titik ini, udah di semester 3 masa burnout gitu. Boleh capek tapi sebentar gitu. Berarti itu reminder buat Kakak sendiri. Betul, gitu ya? Buat aku sendiri yang udah pengen ngejalanin semester 4 ini, ya Allah, kematian. Bener-bener kayak gue harus tetap bangkit. Benar gitu. Gue dari 3.000 orang, 5.000 orang yang keterima gitu. Betul. Wow. Untuk teman-teman juga yang kelas 12 ini mungkin emang harus berjuang ya, benar-benar berjuangnya lagi bukan TKA sekarang. Aduh iya bener lagi. Itu emang banyak banget yang ceritaku TKA ini kematian katanya TKA. Oke. Kalau pandangan Kakak TKA gimana? Kakak udah sempat dengar atau tahu gimana? Aku tahu TKA sih, tapi nggak sempat searching yang jauh-jauh banget gitu. Kayak semacam UN juga ya sebenarnya. Lebih menurut aku TKA ini emang semangat ya teman-teman semua. Aku nggak bisa ngapa-ngapain juga sih. Kayak angkatan percobaan banget jujur. Sebenarnya di angkatan aku juga ngerasa banyak yang kayak gitu juga, tapi kita bisa loh ngelewatin itu bareng-bareng. Jadi ayo people emang bener-bener harus ngerjain semua itu. Emang ya udah
ntar bakal hilang kok Iya, sendirinya. bakal selesai Iya kok. bakal selesai Kalau kok kan gitu. kerjanya pasti selesai. Benar. Mungkin capek sekarang tapi kan nanti ada saatnya kan liburan. Iya, ada buahnya juga Ada kok buahnya yang pasti. dihasilkan. Iya, berarti juga relasi pas kuliah tuh penting gitu biar kayak burn out tapi ada teman-teman bareng gitu kan. Betul, Burn out betul banget. bareng gitu. Wow. Kita udah ngobrol sepanjang ini Kak Atika, makasih banget udah ngasih Sama-sama, advice dan Alicia. juga insight yang bagus banget sih buat aku, buat kelas 12, buat yang baru masuk nih kelas 10. Adik-adik. Iya, jujur kayak ini kan generasi pertama yang masuk FLP ya teman-teman. Maksud Jadi aku. kayak jujur bukain gerbang banget nih buat kita sebagai siswa-siswi SMA Budi Mulia kalau mau masuk FLP tuh udah ada alumninya gitu, udah ada yang berhasil. Jadi ngasih tau ke kita kan teman-teman bahwa maksud memberi informasi ke kita untuk kayak ternyata FLP tuh kayak gini gitu loh. Dan kayak dunia perkuliahan tuh kayak gini. Iya betul. Apa yang kita harus persiapkan selagi masih kelas 10 gitu kan. Persiapan untuk di SMA sih sebenarnya ya, dari awal sampai akhir tuh harus di planning kayak gimana gitu. Dan harus tahu kalian tuh kemampuannya di mana teman-teman. Betul. Oke. Terima kasih Kak Atika udah ngeluangin Sama-sama waktunya. Alicia, teman-teman semua. Udah ngeluangin waktunya buat cerita-cerita, sharing, kasih informasi ke kita. Penting banget informasi yang kayak informasinya informatif banget gitu untuk teman-teman semua dan mungkin bisa tips and triknya dipakai buat kita semua gitu ya. Betul. Terima kasih Kak Atika. Sama-sama. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Ada nggak mungkin kata-kata terakhir buat penonton podcastnya sama Budi Mulia? Jangan lupa untuk belajar ya teman-teman semua, karena belajar bukan cuma ada di buku aja, tapi dari segala macam sisi itu kalian bisa belajar dari pengalaman juga. Dan semangat juga untuk kelas 12 untuk raih cita-citanya di PTN nanti. Aku tunggu juga di IPB dan SKPM. Dadah. Terima kasih teman-teman yang udah nonton semuanya. Makasih banget. Sampai jumpa di episode podcast SMA Budi Mulia selanjutnya. Tonton ya teman-teman. Dadah.